Halo semuanya, ketemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Jeki. Pernahkah adik-adik mendengar sebuah perusahaan besar zaman dahulu, yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie? Ya, perusahaan yang lebih dikenal dengan nama VOC, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perusahaan Hindia Timur Belanda. Merupakan sebuah kongsi dagang yang berkuasa di Nusantara pada awal abad 17 sampai akhir abad 18 Masehi. Penasaran bagaimana sejarah berdirinya sampai runtuhnya VOC? Yuk kita ikuti video berikut ini. Setelah keberhasilan Belanda merebut hegemoni perdagangan rempah-rempah di Ambon dan Kepulauan Banda dari bangsa Portugis, telah membuka jalan bagi para pedagang Belanda lainnya. Akhirnya, datanglah para saudagar lain yang membuat persaingan antar pedagang tidak dapat dihindarkan lagi. Selain persaingan antar pedagang Belanda, mereka juga bersaing dengan pedagang-pedagang dari Portugis dan Inggris. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, pada 20 Maret 1602 dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Perserikatan tersebut diberi nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau yang lebih dikenal dengan VOC. Adik-adik pasti bertanya, kenapa sih dibentuknya VOC? Tujuan dibentuknya VOC yang pertama menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan perdagangan, tentu saja dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Portugis, Inggris. Ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dan yang terakhir, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Sebagai perserikatan yang besar, VOC diberikan kelebihan dan juga hak yang istimewa oleh pemerintahan Belanda. Dari kelebihan dan hak tersebut, dia berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Nusantara. Apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh VOC sehingga dia dapat menguasai perdagangan di Nusantara? Yang pertama, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Kedua, melakukan monopoli perdagangan. Ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Keempat, mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Keenam, memungut pajak. Ketujuh, memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan wewenang dan hak seperti itu, sering dikatakan orang bahwa VOC ini adalah negara di dalam negara, karena VOC bertindak sebagai layaknya sebuah negara. Dalam sejarah panjang pemerintahan VOC di Nusantara yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799, tercatat banyak gubernur-gubernur yang memimpin VOC pada saat itu. Kurang lebih ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Dari 32 gubernur jenderal VOC saat itu, mereka banyak menerapkan kebijakan-kebijakan
yang mereka lakukan ketika memimpin VOC di Nusantara. Apa saja kebijakannya? Yang pertama, memberlakukan pungutan pajak. Pungutan pajak di sini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu pajak kontingenten, dan yang kedua pajak verpflichtleverenti. Apa itu pajak kontingenten? Yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, pajak verpflichtleverenti adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Pajak ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya di Kerajaan Mataram Islam. Kedua jenis pajak ini dipungut oleh elit-elit pribumi yang bekerja pada VOC. Kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lainnya seperti pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan supaya VOC dapat memonopoli penjualan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku untuk tanaman cengkeh dan pala. Keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksi tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Kelima, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya. Dan yang terakhir, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya nanti dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Kebijakan ini sudah pernah dilakukan di daerah Sunda dan nantinya akan diperluas oleh VOC ke daerah Sumatera, Bali, Sulawesi, dan daerah Timor. Agar kebijakan-kebijakannya dapat terlaksana dengan baik, VOC menerapkan berbagai macam hal guna mendukung kebijakan-kebijakannya. Seperti VOC tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakannya, walaupun dia adalah seorang raja ataupun sultan. Selanjutnya, VOC menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Sistem ini sering dilakukan VOC dengan cara mencampuri urusan internal kerajaan. VOC akan menawarkan bantuan kepada salah satu pihak. Jika kerjasama ini berhasil, VOC akan mengikat kerajaan tersebut dengan perjanjian yang tentu saja menguntungkan pihak VOC. Dengan cara ini, VOC dapat menguasai secara penuh kerajaan tersebut. Dari kebijakan-kebijakan yang VOC lakukan, membuat VOC menjadi perserikatan yang besar dan memiliki aset yang sangat banyak. Dalam proses perjalanannya, tentunya VOC banyak menghadapi perlawanan dari masyarakat Nusantara. Seperti yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Bahabullah. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Makassar
di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Dan masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh kesultanan-kesultanan di Nusantara guna melawan penjajahan dan juga kesewenang-wenangan VOC saat itu. Setelah kurang lebih 2 abad VOC menguasai Nusantara, pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pasti adik-adik bertanya ya, kenapa VOC bisa dibubarkan? Padahal pada saat itu VOC merupakan perserikatan yang sangat besar dan memiliki aset yang sangat banyak. Ada banyak faktor yang membuat VOC bubar. Yang pertama, terjadinya korupsi di semua tingkatan birokrasi, dari pegawai terendah sampai pejabat tinggi di VOC. Kedua, sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Ketiga, perdagangan gelap yang merajalela, yang membuat VOC ini kehilangan monopolinya sehingga merugi. Keempat, anggaran biaya yang sangat besar guna menggaji pegawai-pegawainya yang ada di daerah kekuasaan VOC. Kelima, biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat sangat besar, seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar. Keenam, adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya, seperti dari Inggris dan Prancis. Ketujuh, pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk sehingga menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. Selain faktor-faktor tadi, terdapat juga faktor eksternalnya kenapa VOC bisa bubar, yaitu dikuasainya Belanda oleh Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1795. Ketika itu, Napoleon Bonaparte mengubah sistem kerajaan di Belanda dengan sistem republik. Pendudukan ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte guna menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara-negara di Eropa yang menganut sistem kerajaan. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.